Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Sudirham SKM MPes, dosen di Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Ilmu Keluargaan dan Kesehatan Masyarakat, Universitas Negeri Manado. Saat ini saya dalam proses sertifikasi dosen yang diselenggarakan oleh Kemdikbudristek untuk tahun 2026. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat pernyataan diri dosen dalam wajib kerja terdama perguruan tinggi khususnya bidang pengajaran. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang RPS mata kuliah yang saya ampuh, yaitu mata kuliah Manajemen dan Analisis Data Epidemiologi. Mata kuliah ini berbobot 3 SKS, di mana 2 teori dan 1 praktek dengan kode mata kuliah 2916. Mata kuliah ini diselenggarakan di semester 6. Untuk outline pemaparan kali ini, dengan metode DEA, itu Delivery, Interaction, dan Assessment, itu ada 6 paparan yang akan saya sampaikan. Pertama itu tentang deskripsi mata kuliah, yang kedua itu capaian pembelajaran, termasuk CPL dan CPMK, bahan kajian, dan metode pembelajaran. Yang kelima itu ada evaluasi dan penilaian, dan terakhir adalah rekaman video pembelajaran. Untuk deskripsi mata kuliah ini mempelajari tentang manajemen dan analisis data epidemiologi dalam bidang kesehatan masyarakat, dimulai dari konsep, rancangan instrumen pengumpulan data, entry dan pengolahan data, hingga analisis serta penyajian hasil analisis secara sistematis. Alur kompetensi yang diharapkan dari mahasiswa setelah mengikuti mata kuliah ini itu dimulai dari pemahaman tentang konsep dasar hingga penyajian hasil data epidemiologi. Capaian pembelajaran diharapkan itu terbagi atas 2, itu CPL Prodi dan CPMK. CPL Prodi untuk kategori S8 itu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian secara mandiri. P1 itu menguasai konsep bidang keahlian kesehatan masyarakat. KUA2 itu mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. KK2 yaitu mampu menjelaskan konsep, manfaat, dan penerapan ilmu epidemiologi di masyarakat. Untuk CPMK-nya sendiri itu ada 3. 1. Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian secara mandiri. CPL1, CPMK2 itu memahami konsep dasar epidemiologi dan kesehatan masyarakat sebagai landasan pengelolaan data. Dan CPMK3 itu mampu menerapkan konsep, manfaat, dan teknik manajemen serta analisis data dasar secara mandiri, bermutu, terukur, termasuk pemecahan masalah dalam studi kasus. Itu CPL3 dan CPL4. Sub CPMK sebagai tahapan kemampuan akhir, di sini ada 6. Yang pertama itu konsep manajemen dan analisis data. Pada bagian ini kita akan menjelaskan pengertian, ruang lingkup, dan tahapan dalam manajemen dan analisis data, khususnya data epidemiologi. Yang kedua itu merancang kuesioner, bagaimana identifikasi variabel, jenis pertanyaan, dan kisi-kisi. Yang ketiga itu input data, ini praktik entry data ke statistical package, label, dan kode variabel. Yang keempat itu manajemen data, editing, cleaning, dan restrukturisasi datasheet. Poin kelima itu analisis data. Ada 3 bagian, itu univariat, bivariat, dan pengenalan multivariat. Yang keenam itu penyajian hasil. Bagaimana nanti data epidemiologi disajikan dalam tabel, grafik, serta interpretasi hasilnya. Bahan kajiannya di sini ada 6. Yang pertama itu konsep dan manajemen analisis data, merancang kuesioner, input data, manajemen data, analisis data, sampai ke penyajian hasil dan analisis data. Metode pembelajaran pada mata kuliah manajemen dan analisis data epidemiologi itu metode pelajarannya menggunakan 4 metode. Yang pertama kuliah dan ceramah, case method, small group discussion, praktik atau unjuk. Untuk evaluasi dan bobot penilaian, tugas dan praktik itu memiliki bobot penilaian tertinggi sebesar 70%, ujian tengah semester 10%, dan ujian akhir semester sebesar 20%. Formula nilai akhir ujian itu adalah 70% dikali dengan rata tugas dibagi praktik atau praktik, ditambah 10% dikali dengan nilai UTS, ditambah dengan 20% dikali dengan nilai UAS. Untuk pustaka umum yang saya gunakan ada 4. Di sini buku dari Tri Damayanti Simanjuntak berjudul Manajemen dan Analisis Data Epidemiologi. Kemudian ada buku aplikasi SPSS untuk analisis data kesehatan dari Sitoyo dan Nusrina. Kemudian ada analisis data statistik bagi peneliti kedokteran dan kesehatan yang dari Julius Olombulan. Yang keempat itu ada Albert Kurniawan Belajar Mudah SPSS untuk pemula. Demikian penjelasan saya untuk RPS. Selanjutnya kita akan masuk ke video pembelajaran. Oke, selamat siang semuanya. Siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah pertemuan pertama kita. Jadi sebelum kita masuk, silahkan isi dulu absensi di LMS masing-masing.
Dalam setiap proses pembelajaran, ada yang namanya tata tertib dan penilaian yang akan menjadi nilai akhir kalian nanti di sistem informasi akademik. Komponen penilaian itu pada umumnya ada 3. Yang pertama itu tugas, UTS, dan UAS. Kalian ini kan sudah semester 6, harusnya sudah di luar kepala yang ini. Kalau tata tertib kelas, sebaiknya hadirlah 15 menit. Sebelum perkuliahan dimulai, berpakaian rapi, berkemeja berkerak, tidak memakai sendal. Dan yang terpenting itu untuk perempuannya supaya tidak berpakaian yang seksi. Karena jangan sampai teman kalian malah sibuk perhatikan kalian, bukan perhatikan saya. Ini yang penting sebenarnya, karena jadi kebiasaan. Tolong selama perkuliahan, itu handphonenya diletakkan saja lah. Tidak usah dimainkan. Karena itu akan mengganggu proses pembelajaran. Termasuk nada derin kalau bisa dikasih silent saja lah. Nanti setelah perkuliahan kalau memang ada keperluan, atau di tengah-tengah perkuliahan ada yang memang mendesak, silahkan izin dulu. Jangan lakukan proses itu di dalam kelas. Karena etika seperti itu juga menjadi bagian penilaian dalam masing-masing individu mahasiswa. Masalah kehadiran, ini sudah jadi peraturan akademik bahwa sekurang-kurangnya 80% total kehadiran kalian selama proses perkuliahan. Karena ini menjadi prasyarat, boleh atau tidaknya kalian mengikuti ujian akhir semester. Yang jadi selalu permintaan untuk mahasiswa itu masalah remedial. Remedial itu hak bagi mahasiswa untuk meminta. Namun hak kalian juga itu kan dibatasi sama peraturan. Artinya semua berhak meminta remedial, tapi akan ada yang tidak dikabulkan permintaannya. Salah satu indikatornya itu adalah mahasiswa yang dari sisi kehadirannya tidak mencukupi 80%. Remedial kan ditujukan untuk perbaikan nilai. Jadi kita juga menilai proses ke belakang juga nanti, termasuk masalah kedisiplinan kalian dalam mengikuti atau mengumpulkan tugas. Makanya ada persyaratan bahwa toleransi itu maksimal 1 tugas sajalah yang kalian tidak kumpulkan dari sekian banyak tugas. Di samping masalah kehadiran tadi. Ketentuan lainnya itu adalah soal perizinan. Itu sampaikan saja saya secara langsung, nggak usah lewat orang lain atau temannya. Kecuali memang kalian tidak bisa lagi memberikan atau tidak bisa meminta izin langsung kepada saya. Untuk soal komunikasi dosen, ini sudah sudah ada juga edarannya bahwa untuk berkomunikasi terutama lihat WhatsApp atau media sosial itu dilakukan di hari kerja dan jam kerja. Pengecualian mungkin untuk ketua kelas, terutama dalam mengingatkan jadwal perkuliahan, itu ya silahkan saja. Atau untuk yang kondisi izin dan sakit tadi. Tapi di luar itu, ya kita juga punya urusan pribadi masing-masing. Saya punya urusan keluarga, Anda juga punya urusan. Jadi kita saling menghargai dan menghormati untuk soal waktu berkomunikasi. Sampai di sini paham tata tertib kelas? Sekarang kita masuk ke mata kuliah intinya, yaitu manajemen dan analisis data epidemiologi. Capaian pembelajaran yang diharapkan, itu yang pertama itu adalah menjelaskan konsep dan ruang lingkup manajemen data epidemiologi. Yang kedua, itu menguraikan siklus atau alur pengelolaan data mulai dari perencanaan hingga diseminasi. Yang ketiga, itu menjelaskan konsep dasar analisis data epidemiologi dan apa saja tahapannya. Yang keempat, itu mengidentifikasi dimensi kualitas serta tantangan dan etika dalam pengelolaan data epidemiologi. Untuk pertemuan ini capaian pembelajaran yang diharapkan. Dari capaian pembelajaran ini, akan ada sekurang-kurangnya 6 materi inti yang akan disampaikan dalam slide-slide atau PowerPoint selanjutnya. Yang pertama itu tentang data epidemiologi, definisi, jenis, dan sumber data. Yang kedua itu adalah konsep manajemen data. Yang ketiga itu adalah siklus manajemen data. Keempat, kualitas data. Kelima, konsep analisis data. Dan yang keenam itu tools, tantangan, dan etika dalam pengelolaan data, terutama khususnya data epidemiologi. Ada yang bisa pastikan apa itu definisi epidemiologi? Ada yang bisa menyampaikan? Silakan angkat tangan. Silakan. Kalau epidemiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang determinan dan distribusi penyakit pada populasi. Oke. Dalam epidemiologi sebenarnya ada kata kunci kan? Dia ilmu. Yang kedua itu yang mempelajari tentang determinan
distribusi, apalagi prevensi penyakit atau dan masalah kesehatan pada masyarakat. Jadi konteksnya kita bicara pada masyarakat. Nah, untuk memahami semua itu, kita memerlukan yang namanya data. Frekuensi dibentukkan dari sekumpulan data. Determinan itu dibentuk atau diperoleh dari hasil sekumpulan data yang kemudian dianalisis secara lanjut untuk menentukan yang mana jadi determinan atau yang mana jadi faktor resiko sebuah penyakit. Itulah pentingnya sebenarnya. Kalau kita bicara manajemen data, ada yang sering salah paham sama mahasiswa karena menganggap manajemen data itu bicara tentang bagaimana data itu diolah. Padahal kan saya sering mengandaikan dalam di kelas-kelas sebelumnya, di angkatan sebelumnya, kalau kita bicara manajemen data, saya anggap kalian ini mahasiswa itu adalah kayak koki. Itu seperti dalam adegan memasak lah. Bagus atau tidaknya sebuah masakan itu kan tergantung bukan cara pengolahannya saja, tapi mulai dari cara pemilihan bahan. Kita bicara konteks data, itu bukan bagaimana caranya mengolah datanya, tapi bagaimana menghasilkan data itu sendiri. Makanya, kalau kita bicara epidemiologi, itu kita akan bisa lepas dari namanya data. Seorang epidemiologi hanya bisa bicara itu berbasiskan data. Tidak boleh hanya berbasis asumsi. Kalau kita bicara masalah data, jenis-jenis data yang kalian tahu apa saja? Kalau jenis datanya, kualitatif dan kualitatif dan kuantitatif. Kalau kita bicara masalah di masyarakat, jenisnya ada apa saja? Apa? Ya, primer dan sekunder itu data itu diperoleh dari mana atau sumber datanya. Kalau di kalangan populasi ada namanya data individu dan data agregat. Di mana kalau data individu itu bicara data perorangan, contohnya rekam medis. Itu contohnya adalah rekam yang ada di puskesmas, berapa jumlah orang yang sakit DBD semuanya di sebuah wilayah. Itu dua jenis data berbeda dalam cara pengolahannya. Data rekam medis itu kita menafsirkan bagaimana kondisi kesehatan seseorang. Data puskesmas yang rekaman tadi itu bagaimana menafsirkan kondisi kesehatan sebuah populasi atau kondisi kesehatan dalam masyarakat. Nah, kalau bicara sumber data, apa sih yang bisa jadi sumber data untuk seorang epidemiologi? Apa? Oke, satu rekam medis. Surveillance. Apalagi? Ya, oke, data-data sensus yang biasanya kita ambil dari BPS atau hasil riset yang diambil dari artikel ilmiah, publikasi jurnal. Kalau kita bicara manajemen epidemiologi, kenapa itu penting? Karena data yang buruk itu menghasilkan keputusan yang keliru. Data sebagai bahan baku untuk pengolahan keputusan, pengambilan keputusan, ketika datanya buruk, itu maka keputusannya bisa keliru. Apa saja software yang kalian tahu untuk mengolah data? SPSS, apalagi? Excel, terus? Cuman itu. Pernah dengar Stata? Evinfo? RStudio? Itu banyak sebenarnya tools yang bisa dipakai untuk mengolah data. Salah satu kompetensi yang ditekankan untuk kalian sebagai alumni Kesmas nanti akan bergelar sarjana kesehatan masyarakat itulah kemampuan mengoperasikan software analisis data. Karena kalian nanti kalau umpamanya beruntung ya kerja di puskesmas, kalian akan jadi tulang punggung dalam mengolah dan menghasilkan data di puskesmas. Bicara definisi, kalau kita bicara manajemen data epidemiologi, ini berdasarkan teori, dia bilang begini, rangkaian proses perencanaan, penyimpanan, pengolahan, dan pemeliharaan data agar tetap akurat, aman, dan siap digunakan untuk analisis dan pengambilan keputusan kesehatan masyarakat. Ketika kita bicara manajemen, itu pasti kita bicara masalah proses dari hulu sampai hilir, dari awal sampai disajikannya sebuah data. Tujuan utamanya itu yang pertama, menjaga data tersebut tersedia, akurat, dan terpercaya. Yang kedua, melindungi kerahasiaan dan keamanan data. Yang ketiga, mendukung analisis serta pengambilan keputusan yang tepat waktu.
Bicara masalah kualitas data, itu kita akan bicara masalah akurasi, validitas, kredibilitas, kelengkapan, ketepatan waktu, dan konsistensi. Akurasi itu bicara masalah data sesuai dengan kondisi atau nilai yang sebenarnya yang ada di lapangan. Bicara masalah validitas itu bicara masalah apakah data tersebut diperoleh dengan alat ukur yang tepat atau sesuai. Apakah ada nilai yang bertentangan dengan nilai yang lain pada sebuah satu kumpulan data. Gimana sih contoh nilai yang bertentangan itu? Contoh nilai yang bertentangan banyak begini. Umur seorang anak seumpama 5 tahun. Terus berat badannya 120. Itu bisa dicurigai sebagai sebuah nilai yang bertentangan. Karena kalau kita melihat grafik tumbuh kembang anak, itu sangat kecil kemungkinan ada anak yang berusia 5 tahun, berat badannya sudah 120 kg. Atau nilai-nilai yang tidak masuk akal seumpamanya. Tingginya 3 meter. Secara umum, kalau kita bicara manajemen data, analisis data epidemiologi, itu ada 3 pertanyaan kunci yang kita lakukan. 1, apa yang terjadi pada populasi yang kita amati? Apa yang terjadi pada masyarakat terkait konteks penelitian kita? Yang kedua, mengapa itu terjadi? Dan yang ketiga, apa artinya bagi populasi? Apa yang terjadi itu umumnya pada dalam epidemiologi itu menggunakan dimensi orang, waktu, dan tempat. Mengapa terjadi? Itu yang biasanya kita lakukan secara prosedur statistik untuk melihat ada tidak hubungan sebuah variabel dengan variabel yang lainnya. Itu harus kita bisa menafsirkan apa sih maksud dari ada hubungan bagi sebuah populasi. Orang Kesmas kan berpikirnya pencegahan. Ketika ada hubungan antara merokok dengan kejadian TB paru, maka cara berpikir kalian bahwa merokok ini harus dieliminasi karena dia jadi faktor resiko untuk kejadian TB paru. Bisa paham sampai sini? Tahapannya itu secara garis besar ada 3. Yang pertama itu analisis deskriptif. Ketika kita sudah mulai mengolah data, di sini kita menyajikan data yang disebut distribusi, frekuensi, atau persentasi. Tahapan yang kedua ini analisis analitik. Di sini kita sudah menghasilkan nilai yang disebut nilai OR, nilai R. Apakah sebuah variabel itu menjadi faktor risiko atau tidak? Inferensial itu bagaimana kita mengeneralisasi sebuah temuan dari sampel ke populasi. Jadi prosedur statistik sebenarnya itu untuk membantu bagaimana kita memahami sebuah data. Nilai rata-rata di deskriptif itu kan membantu kita memahami sebuah contoh ya tinggi badan. Nah ini perangkat ilmiah yang disebutkan tadi. Saya ingin bertanya, di sini ada nama yang umum. Di antara nama ini yang mana kalian kuasai? Excel dan Epidata gimana? Epinfo, Stata, RStudio. Oke, nanti kita pelajari semua ini. Kita akan mulai dari Excel. Yang paling umum dipakai sama mahasiswa itu tabulasi data kan, dipindahkan dari Quicksilver ke Excel. Nanti dari Excel ke nanti dari Excel kalian ke Stata. Nanti dari Excel itu kalian bisa pakai untuk ke Studio. Kira-kira kalau ada data yang hilang, itu diapain? Kalau kalian semua kerja di puskesmas nih, terus ada laporan yang hilang, itu diapain kalau data yang hilang? Contoh angka kejadian penyakit seumpamanya kan Januari, Februari, Maret sampai Desember tahun 2025. Tahu-tahu bulan Februari dan Maret itu datanya tidak ada. Itu diapain? Yang pasti jangan pernah di karang-karang ke data atau diisi senak kalian. Langkah yang terbaik adalah mencari di mana data itu yang hilang. Kalau memang tidak ditemukan, nanti diajarkan ada metode statistik untuk melengkapi data yang hilang. Jadi ingat baik-baik, nanti kalau kalian ada di kerja di puskesmas atau tempat manapun yang berurusan dengan data, jangan pernah merekayasa sebuah data.
Termasuk di skripsi kalian seumpamanya di kuesioner yang lupa kalian isi saja lah. Ada langkah-langkah proaktif yang bisa ditempuh. Dalam penelitian, dalam manajemen data epidemiologi ada juga yang namanya etika. Etika itu bicara masalah privasi, bicara masalah keamanan, mana yang pantas dan mana yang tidak pantas. Kalau bicara kerahasiaan, apa sih yang rahasia menurut Anda? Kerahasiaan itu misalnya identitas dan informasi individu itu tidak boleh dibuka tanpa izin. Dalam penelitian ada yang namanya consent, persetujuan setelah penjelasan. Orang yang diambil datanya itu harus dijelaskan maksud dan tujuan Anda apa dan siapa nanti yang berhak mengakses ini data. Terutama untuk masalah anonimisasi atau apa yang anonim disamakan. Kenapa seseorang itu harus disamakan? Kenapa data pribadi nama semuanya harus disamakan? Kenapa harus ditulis inisial? Keterbukaan informasi itu tidak berarti bahwa semuanya harus dibuka. Ada informasi yang sifatnya terbatas. Bahkan ada informasi yang sifatnya sangat-sangat terbatas. Contoh, yang sangat-sangat terbatas. Diagnosa seseorang menderita HIV, itu bahkan dokter yang memeriksanya saja tidak tahu. Hanya diketahui oleh yang bersangkutan. Karena itu sangat-sangat terbatas. Hampir semua penelitian kesehatan itu diwajibkan untuk memiliki yang namanya izin dari komisi etik. Karena itu yang menjadi menjadi semacam peraturan untuk mengatur apa yang boleh dan apa yang tidak boleh, apa yang pantas dan apa yang tidak pantas. Sebagai kesimpulan, jadi sebenarnya kita ada 4 poin yang bisa ditarik untuk pertemuan hari ini. 1. Data epidemiologi itu adalah fondasi. Anda tidak bisa menafsirkan sebuah masalah kesehatan kalau tidak ada datanya. Bagaimana saya menjustifikasi bahwa seorang stunting kalau tidak ada datanya? Bahkan untuk menjustifikasi saja kalian lulus mata kuliah ini atau tidak, itu kan perlu saya perlu data. Data nilai tugas kalian, data nilai tes kalian, dan data nilai UAS kalian termasuk data kehadiran. Kalau tidak ada itu, masih bisa justifikasi. Dia jadi fondasi. Yang kedua, kalau kita bicara manajemen, itu adalah serangkaian proses untuk menjaga agar data yang dihasilkan tetap akurat, aman, siap pakai, dan melalui siklus perencanaan hingga diseminasi yang bersifat iteratif. Poin ketiga, kalau bicara kualitas data, kita akan bicara masalah akurasi, kualitas, kelengkapan, dan ketepatan waktu. Poin terakhir, bahwa analisis data itu umumnya dilakukan secara berjenjang. Itu pun nanti kalau kalian menjadikan skripsi sebenarnya itu kan, kalau sudah mulai hasil, di bawah hasil itu kan, poin A itu dia kan tulis begini, analisis univariat atau analisis deskriptif. Nanti poin B-nya baru masuk ke analisis bivariat atau ke analitik. Nanti ada keinferensialnya. Itu biasanya dimasukkan di bab pembahasan. Karena kita membahas apa dampak dari hasil yang di statistik tadi terhadap populasi. Ada yang ingin mengajukan pertanyaan? Oke, kalau tidak ada yang ingin mengajukan pertanyaan, saya ingin bertanya. Menurut Anda, apa langkah yang terpenting dalam sebuah tahapan manajemen data? Tadi kan tahapannya ini, mulai dari perencanaan sampai diseminasi. Menurut Anda, apa tahapan yang paling penting? Ada yang bilang perencanaan, ada jawaban yang lain? Selain perencanaan, ada jawaban yang lain? Penyimpanan, oke. Saya cuma bilang begini, semua tahapan ini sama pentingnya, tidak ada yang lebih penting satu sama lain. Karena ketika satu tahapan itu bermasalah, maka akan mempengaruhi semua tahapan. Ingat bahwa manajemen data itu bicara masalah proses. Kalau Anda bilang perencanaan penting, terus pengumpulan data terlalu penting, yakin saja hasilnya diseminasi nanti akan kurang baik. Jadi semua tahapan itu penting. Ini ada tugas.
Ini cuma pemanasan untuk perkuliahan di pertemuan berikutnya. Saya akan menjelaskan sedikit tugasnya. Yang pertama itu, kalian cari sistem informasi yang ada di puskesmas. Itu bisa SKDR, Simpus, atau apapun itu. Yang berkaitan dengan data. Kemudian, analisis tahapan siklus manajemen data pada sistem tersebut. Identifikasi minimal 2 tantangan kualitas data yang mungkin terjadi. Nanti itu tugasnya, kalian cukup bikin 1 halaman saja lah, maksimal 1 halaman. Berupa ringkasan yang akan didiskusikan di kelas. Jadi ini kalian tidak perlu turun lapangan, kalian cuma boleh pakai internet untuk mencari sistem informasi yang dipakai di puskesmas, yang berkaitan dengan pengumpulan data, kemudian kalian analisis kira-kira tantangannya itu apa. Yang berkaitan dengan kualitas data yang akan dihasilkan oleh sistem tersebut. Di puskesmas kan contoh ini, saya kasih contoh, ini ada sistem surveillance. Kira-kira dalam sistem surveillance yang penyakit TB yang di puskesmas itu, tantangannya apa saja? Dalam menghasilkan data berdasarkan paradigma yang proses manajemen data epidemiologi yang sudah kita bahas tadi. Itu nanti kalian boleh upload di LMS. Sebelum saya tutup perkuliahan, ada yang ingin ditanyakan? Oke. Karena tidak ada pertanyaan, terima kasih untuk hari ini dan sampai ketemu di hari Senin. Saya harap kalian baik-baik saja, sehat dan tidak bosan ketemu dengan saya. Oke, terima kasih karena sudah hadir. Akhir pertemuan ini mengucapkan syukur, amin, alhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah video pernyataan dari dosen dalam bentuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran. Semoga video yang telah saya buat bisa menjadi salah satu pertimbangan untuk kelulusan dalam sertifikasi dosen yang diselenggarakan oleh Kemendikbud tahun 2006. Terima kasih.